Ketika itu, Toby mengajak putrinya untuk melakukan panjat tebing di sebuah daerah pegunungan Norwegia. Sampai di sana, Toby menceritakan pada putrinya yang bernama Nora terkait legenda 13 makhluk raksasa bernama troll yang dikutuk menjadi sebuah gunung, di mana makhluk itu terbuat dari tanah dan bebatuan keras, dan jika Nora ingin melihatnya, maka sang ayah memintanya untuk mempercayainya dulu. Nora yang kini bukan anak kecil lagi hanya menganggap legenda troll yang diceritakan ayahnya itu tak lebih dari dongeng pengantar tidur yang biasa para orang tua ceritakan pada anak-anaknya. Tak lama kemudian, Nora melihat samar-samar deretan gunung batu di depannya yang menyerupai sebuah wajah. Beberapa tahun berlalu, Nora yang sekarang sudah dewasa dan jadi seorang profesor paleontologi, terlihat Nora dan timnya lagi melakukan penelitian sekaligus mencari fosil-fosil hewan purba, hingga dia pun kemudian menemukan objek menarik yang membuat dia dan timnya senang. Di tempat terpisah, terlihat para pekerja yang sedang mengerjakan sebuah proyek terowongan kereta api dengan cara mengebor gunung batu, dan meski proyek tersebut mendapat penolakan dari para pecinta alam setempat, mereka tetap melanjutkannya. Hingga tepat saat mereka baru saja meledakkan bagian dalam gunung, terdengar suara auman disertai dengan tanah yang terguncang hebat. Sesaat kondisi berubah mencekam yang membuat mereka berhamburan lari keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, terlihat Nora dijemput menggunakan helikopter untuk suatu urusan penting di Oslo, ibu kota Norwegia. Sampai di sana, seorang pria bernama Andreas menyambut Nora dan membawanya ke dalam sebuah ruangan rapat direksi yang sudah dihadiri para petinggi pemerintahan. Di sana, seorang peserta rapat bernama Londe menyampaikan adanya kejadian aneh yang terjadi saat penggalian terowongan kereta api, di mana terdapat lubang-lubang super besar yang ditangkap kamera pengintai di lokasi kejadian itu, hingga menimbulkan banyak opini dari para peserta rapat terkait lubang tersebut. Namun Nora mengatakan dengan yakin bahwa itu adalah jejak kaki raksasa, di mana hal itu diperkuat oleh rekaman dari sebuah ponsel milik pendemo yang berhasil diretas pegawai mereka. Dengan terlihatnya sosok raksasa yang mengamuk. Pemimpin rapat pun akhirnya menugaskan Nora yang sebagai penasehat ilmiah yang didampingi oleh Andreas untuk menyelidiki kasus tersebut. Singkat cerita, keduanya pun sampai di sebuah desa yang tak jauh dari lokasi proyek terowongan tersebut dan disambut oleh Kapten Chris. Chris menyampaikan penemuan beberapa jejak kaki raksasa yang berasal dari pegunungan Dovren, hingga mereka mencoba mencari informasi pada pasangan suami istri yang rumahnya hancur oleh raksasa itu. Namun mereka mengatakan jika mereka tak tahu secara pasti makhluk apa itu, karena saat kejadian, mereka bersembunyi di dalam bunker rumah mereka. Namun seingat mereka, hanya terdengar suara raungan seperti suara tangisan yang menggema. Mereka lalu pergi memeriksa jejak kaki raksasa yang dijelaskan pasangan pasutri tersebut. Namun setelah diteliti, tak ada indikasi yang mengarah jika jejak kaki itu berasal dari makhluk hidup, sebab hanya ditemukan serpihan batu dan tanah yang membuat Nora teringat kembali dengan legenda makhluk raksasa yang pernah diceritakan sang ayah yang berasal dari unsur tanah dan batu. Masih penasaran? Nora, Andreas dan Chris coba untuk memeriksa jejak kaki itu melalui udara. Hingga masih tak ditemukan tanda-tanda keberadaan makhluk itu yang membuat Nora berpikir, apakah benar jejak kaki itu adalah jejak kaki troll. Untuk lebih jauh mengetahui informasi tentang troll, Nora mengajak mereka untuk menemui ayahnya yang tahu banyak tentang makhluk tersebut. Sesampainya di sana, mereka disambut Toby dengan todongan senapan karena sudah terlalu lama Toby hidup sendiri, sehingga dia terkejut dan berpikir jika ada ancaman yang datang. Namun setelah tenang dan diizinkan masuk ke dalam rumah,
Dapat disimpulkan jika Toby memiliki obsesi lebih dengan makhluk itu, dengan terbukti banyaknya potongan clipping yang terkait dengan troll. Nora lalu menceritakan kejadian yang saat ini sedang dia dan timnya hadapi, dan berharap sang ayah bisa membantu mereka menyelesaikan masalah ini, serta menunjukkan rekaman video makhluk itu. Toby sangat yakin jika itu troll yang bangun setelah 1000 tahun lalu tertidur, di mana pada masa itu troll berkeliaran bebas di Norwegia. Namun, belum sempat Toby menceritakan semuanya, Nora meminta ayahnya untuk tak mengatakan hal yang belum bisa dibuktikan kebenarannya, meski dari rekaman video itu sudah jelas terbukti. Toby lalu menunjukkan sebuah lukisan karya pelukis lokal yang menyebut jika troll adalah makhluk yang tak takut sinar matahari. Namun hal itu berbeda dengan hasil riset Toby yang yakin jika troll akan mati saat terkena sinar matahari. Terlebih lagi, karena lukisan itu, kini semua orang menjadikan troll sebagai lelucon. Mereka semua lalu menuju ke pegunungan Dovren untuk memeriksa kembali jejak kaki tersebut. Sampai di sana, baru saja Nora dan Toby memulai penelitian mereka. Tiba-tiba saja Nora merasakan sesuatu yang aneh dari arah belakangnya. Dan tak lama kemudian, seketika, Chris yang masih sempat merekam kejadian di sana langsung mengirimkan rekaman itu ke kantor pusat di Oslo, hingga membuat mereka yang melihatnya pun terkejut. Namun berbeda dengan Toby karena kemunculan troll tersebut akan membuat orang percaya bahwa troll bukan hanya sekedar legenda atau cerita dongeng. Mereka kemudian bergegas menuju markas militer untuk melaporkan kejadian tersebut, sekaligus menggelar rapat darurat terkait langkah apa yang kemudian akan mereka ambil. Di sanalah Toby dengan pede mengatakan bahwa apa yang baru saja mereka lihat adalah troll. Namun lagi-lagi, Nora masih menyangkal jika itu troll. Akan tetapi Toby tetap ngotot bahwa itu adalah troll yang bangkit kembali setelah tempatnya terusik oleh proyek pembangunan terowongan di gunung itu, hingga Toby pun diminta tak ikut campur lagi dengan rapat itu. Pemerintah pun akhirnya mengambil keputusan untuk menyerang makhluk itu, meski Nora menyarankan untuk melakukan penelitian terlebih dulu. Nora lalu meminta pada Chris untuk mengikutsertakan dia dan ayahnya dalam misi mereka, di mana pemerintah pun bergerak cepat mengirimkan armada perangnya ke titik lokasi serta menerbangkan beberapa drone untuk mengawasi dan mengirim setiap pergerakan di sana ke kantor pusat. Hingga tepat saat troll itu muncul, mereka langsung diperintahkan untuk menyerangnya. Meski mendapat serangan berkali-kali tentu tak membuat troll yang bertubuh batu itu roboh dan justru balik menyerang para tentara tersebut. Nora, Toby dan Andreas lalu segera bersembunyi mencari perlindungan, namun tak jauh dari mereka, ada seorang tentara yang terluka cukup parah, di mana tentara itu berdoa agar dia bisa selamat, namun inilah yang terjadi. Di saat yang lain berusaha untuk menjauh, Toby lalu memberanikan diri untuk mendekati raksasa itu dan berusaha menenangkannya. Namun troll yang sudah tenang kembali mengamuk saat seorang tentara kembali menembakinya, hingga secara tak sengaja Toby terkena hantaman raksasa itu dan harus meregang nyawa di pangkuan Nora. Esok harinya, Nora mendapat kabar dari Chris jika akan ada serangan udara lebih besar di lembah tempat makhluk itu menghilang. Namun Nora meyakini bahwa itu bukanlah cara terbaik untuk menghadapi makhluk tersebut, karena terbukti, serangan mereka semalam tak cukup mampu untuk menghadapi makhluk itu. Kali ini, Nora justru meminta Chris untuk lebih mempercayai troll bukan sekedar dongeng, di mana ada banyak informasi yang bisa ditemukan mereka terkait troll dari buku catatan harian Toby yang lebih mengenal troll dibandingkan mereka semua.
Andreas lalu kembali ingat tentang perkataan Toby soal lukisan troll di siang hari yang Toby yang kini troll akan mati jika terkena sinar matahari. Namun Andreas baru sadar jika kemarin troll menyerang mereka di siang hari. Hal itu dibantah Nora dengan sedikit logikanya bahwa, meski kemarin troll menyerang mereka saat siang, namun tak ada sinar matahari langsung karena tertutup awan, hingga Nora semakin yakin bahwa teori ayahnya tentang troll mendekati benar. Nora pun akhirnya berhasil menemukan kelemahan troll, di mana menurut mitos kuno dari catatan harian ayahnya itu menyebut jika troll tak menyukai suara lonceng gereja, yang hal itu segera disampaikan Nora pada staf pemerintahan, namun penjelasan Nora itu justru dianggap konyol dan tak masuk akal oleh Londe. Chris dan Andreas pun berusaha meyakinkan Londe untuk sekali ini saja menerima saran Nora itu, hingga Londe akhirnya setuju dengan rencana Nora tersebut. Esok harinya, mereka menerima kabar bahwa troll keluar dari persembunyiannya dan mengarah ke sebuah taman bermain yang sedang dipadati pengunjung, di mana saat itu Nora dan lainnya bergegas menuju lokasi troll berada dengan menggunakan helikopter yang sudah dilengkapi lonceng gereja. Troll benar-benar terganggu dengan suara lonceng itu, hingga membuatnya balik menyerang dan berhasil menghancurkan helikopter. Namun saat helikopter itu akan menimpa seorang bocah, troll justru menyelamatkan bocah tersebut. Karena rencana Nora dianggap gagal, Nora tak diikutsertakan lagi dalam misi itu meski dia meminta untuk diberi kesempatan lagi asalkan dia tahu sebab kemunculan troll. Namun pemerintah memilih mengupayakan serangan militer yang jauh lebih besar lagi. Dalam sebuah rapat darurat, Londe memberi saran untuk menghadapi troll dengan nuklir. Namun ide tersebut ditentang oleh Menteri Pertahanan karena dianggap hanya akan membawa kehancuran kota lebih parah, di mana ide itu pun ditolak juga oleh Andreas. Walau akhirnya penolakan itu tak mengubah keputusan Perdana Menteri, hingga Andreas memilih mengundurkan diri dan mencari solusi lain bersama Nora. Setelah itu, Perdana Menteri mengadakan siaran langsung untuk menginformasikan bahwa mereka akan mengevakuasi penduduk kota Oslo dan sekitarnya karena troll terdeteksi menuju ke sana. Di lain pihak Nora terus berusaha mencari kelemahan troll di buku harian milik ayahnya, hingga didapat seseorang dengan nama Sinding yang disebutkan berkali-kali, hingga Andreas akhirnya tahu nama yang dimaksud yang kebetulan Andreas pernah bertemu orang itu yang diketahui merupakan seorang pejabat senior di istana kerajaan. Mereka berdua segera menemuinya, namun mereka terhalang oleh penjaga istana yang melarang mereka masuk, dan bersamaan dengan itu, Sinding rupanya tahu jika Nora kelak akan mencarinya dan mengenal juga Toby. Dia mengajak Nora dan Andreas ke sebuah bunker dan bercerita terkait mitos kuno yang menyebut jika membangun sebuah kerajaan di atas kerajaan lain akan membawa keberuntungan, di mana rupanya istana tersebut berdiri di atas kerajaan troll yang telah berhasil mereka runtuhkan di tahun 1920. Diketahui jika ayah Nora pernah hampir berhasil mengungkap kerajaan tersebut, yang berujung dengan dipenjaranya Toby karena menjadi satu-satunya orang yang dianggap mengetahui semuanya. Sinding pun menjelaskan alasan mereka membantai kerajaan troll, di mana semua bertujuan untuk menciptakan kerajaan yang lebih religius dan menganggap troll tidak sejalan dengan keyakinan mereka. Namun dari pembantaian massal itu, rupanya masih ada satu dari anak raja troll yang berhasil selamat, dan masih ada hingga saat ini. Saat itulah Nora baru menyadari jika apa yang selama ini diceritakan ayahnya itu benar. Nora lalu menguji kebenaran riset ayahnya dengan menyinari tulang belulang troll yang ada di sana dengan sinar UV, dan inilah yang terjadi. Saat itulah, Nora mengabarkan langsung apa yang terjadi pada Chris dan meminta untuk disiapkan alat pemancar sinar UV besar untuk menghadapi troll. Sedangkan, terlihat troll hampir memasuki kota dan mendapat perlawanan dari para tentara yang ditugaskan untuk menjaga kota. Namun, melihat tak ada hasil, Perdana Menteri pun setuju untuk menghadapi troll dengan nuklir meski dia tahu itu sangat beresiko untuk kota Oslo. Tak lama kemudian, Andreas mendapat kabar jika pemerintah bersiap untuk meluncurkan bom nuklir, di mana Andreas pun memintanya untuk meretas sistem militer agar bisa mengulur waktu, sebab dia dan Nora sedang menjalankan rencana mereka di sana, hingga akhirnya nuklir itu gagal diluncurkan. Di sisi lain, Nora berusaha memancing troll dengan menggunakan tengkorak kepala yang dibawa dengan mobil, agar membuatnya menjauh dari kota, dan tiba-tiba.
Troll yang melihat itu pun sadar jika keluarganya telah habis dibantai sehingga troll langsung mengejar Nora. Di sisi lain, Sigrid kena marah karena kedapatan telah menggagalkan misi mereka. Namun akhirnya nuklir itu kembali diaktifkan dan siap diluncurkan kembali. Bersamaan dengan itu, Nora berhasil mengarahkan troll menjauh dari pusat kota dan bersiap dengan rencananya menggunakan sinar UV raksasa, sehingga inilah yang terjadi. Mengetahui hal itu, pemerintah pun membatalkan peluncuran nuklir tersebut. Sedangkan Nora yang melihat troll mengerang kesakitan meminta untuk mematikan sinar UV dan berusaha membujuk troll untuk pergi dari kota dan kembali ke tempat asalnya karena dianggap lebih aman jika dia berada di sana. Dan tiba-tiba, tak lama kemudian, Perdana Menteri datang menghampiri Nora untuk berterima kasih karena berkat Nora lah mereka bisa mengatasi troll tanpa menimbulkan kehancuran di mana-mana.